Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan membahas terkait menapaki jejak pergerakan dakwah Wali Songo. Jadi kita akan membahas sejarah pergerakan dakwah dari Wali Songo. Islam di Indonesia itu disebarkan dengan cara damai, tanpa peperangan, dengan memanfaatkan berbagai sistem yang ada pada masyarakat Indonesia, baik sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan tradisi. Nah, dengan ini berarti kan Indonesia itu kedatangan Islam dalam keadaan damai, tanpa peperangan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah siapa sih yang menyebarkan Islam itu? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Sini ada Wali Songo yang terkenal sebagai tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Lalu Wali Songo itu apa? Siapa? Ya. Nah, kita masuk slide selanjutnya. Ada Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Jadi pada sebelum masuknya Wali Songo itu di Indonesia masih beragama Hindu maupun Buddha. Lalu siapa saja sih Wali Songo itu? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita tahu ada 9 nama. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Selanjutnya kita lihat ada silsilah keluarga. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Selanjutnya ada Islamisasi Jawa atau kasus Wali Songo. Jadi Wali Songo ini mereka itu dalam bentuk organisasi atau wadah pergerakan yang mana mereka bergerak dalam pengislaman masyarakat Jawa. Dan sebagai organisasi dakwah Wali Songo beberapa kali mengalami perubahan nama tim. Nah, untuk memudahkan dalam berdakwah, Wali Songo mengatur strategi 5-3-1. Sebenarnya kalau kita lihat, ternyata Wali Songo itu sudah beberapa kali mengalami perubahan nama. Tapi di sini kita tidak bahas itu, langsung saja kita masuk ke faktor-faktor yang mempercepat proses penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, karena ajaran Islam melaksanakan prinsip ketauhidan, di mana kita tahu bahwa dulu awalnya Hindu masuk dulu ke Indonesia dengan berbagai macam Tuhan mereka, yaitu dewa-dewa itu, dari dewa satu ke dewa yang lainnya itu banyak sekali. Sedangkan kemudian muncul Buddha membawa konsep ketauhidan, yaitu Tuhannya itu hanya satu. Kemudian Islam masuk karena juga membawa ketauhidan menjadi lebih mudah. Karena ketika dulu Buddha masuk juga memberikan ketauhidan itu caranya lebih mudah diterima. Karena Tuhannya hanya satu, kalau banyak bingungi. Kemudian Islam tidak terdapat kasta. Nah, ini dari agama sebelumnya juga banyak yang memiliki kasta. Kemudian karena daya luntur atau fleksibilitas ajaran Islam, itu sudah jelas ya.
Kemudian Islam adalah agama damai. Kemudian Islam dianggap sebagai institusi yang sangat dominan untuk menghadapi dan melawan ekspansi pengaruh Barat yang mengubarkan penjajahan dan penyebaran agama Kristen. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari 9 wali songo. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir dari keturunan ke-22 Nabi Muhammad. Dia lahir di Samarkand pada paruh awal abad ke-14. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran Gresik. Terus kemudian pada tahun 1419 beliau wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya ada Raden Rahmat atau biasa kita kenal dengan Sunan Ampel. Ini juga merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Selanjutnya ada Mahdum Ibrahim atau yang kita kenal dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang ini adalah putra dari Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23. Kalau tadi 22, sekarang 23 dari Nabi Muhammad jelas. Kemudian Sunan Bonang itu banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tompoati yang masih sering dinyanyikan orang pada saat ini ya. Terus Sunan Bonang meninggal atau wafat pada tahun 1525. Kemudian selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini adalah putra Sunan Ampel juga. Sunan Derajat itu berdakwah dengan menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman dari agama Islam. Beliau meninggal 3 tahun lebih awal daripada Sunan Bonang. Kemudian selanjutnya ada Sunan Kudus. Beliau ini adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji. Ini juga merupakan keturunan Nabi yang ke-24. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum pengusaha dan priai Jawa. Salah satu peninggalannya yaitu Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Dia wafat pada tahun 1550. Selanjutnya ada Sunan Giri. Ini merupakan putra dari Maulana Ishaq. Dia keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri, Kedaton, Gresik. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini beliau adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Beliau murid dari Sunan Bonang. Beliau juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang ilir-ilir dan gundul-gundul pacul. Selanjutnya ada Raden Umar Said atau biasa kita kenal dengan Sunan Muria. Beliau ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Yang terakhir ada Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya
dan yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah ala Wali Songo. Kita biasa kenal gaya-gaya dakwah mereka itu menggunakan gaya Jawa. Ya, kita lihat yang pertama bahwa senjata mereka itu adalah kalimat sodo. Berarti dalam wayang itu ada Yudhistira atau Puntadewa itu menggunakan senjata kalimat sodo. Nah, kemudian itu yang didoktrinkan ke masyarakat bahwa senjata yang paling hebat adalah kalimat sodo. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata becik ketitik olo ketoro. Itu sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya ada sugih tanpa bondo. Selanjutnya ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, mulya tanpa punggawa, netik tanpa sutang, mabur tanpa lara, menang tanpa tanding. Nah, seperti itu dari strategi dakwah ala Wali Songo. Dan dalam singkat kita bahas dalam 9 poin. Nah, kemudian pada akhirnya kita simpulkan bahwa para Wali Songo adalah intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasa dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Yang bisa kita lihat tadi itu luar biasa. Beliau-beliau itu dalam menyebarkan Islam tanpa adanya peperangan. Jadi penuh dengan kedamaian. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Nah, itu yang perlu kita tanamkan adalah 9 strategi tersebut yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Terima kasih. Saya Imam Farid Fatwa Surungko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.